Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji, hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Taruhkan hikmat akal budi. Sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, demikian bunyinya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara-saudara kita dirundung sakit penyakit, dan ketika juga kita berdoa kepada Bapa di sorga, maka saudara, ketika doa kita itu benar di hadapan Tuhan, ketika kita hidup baik di hadapan Tuhan, kita dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan, maka saudara, doa orang yang benar akan didengarkan oleh Tuhan. Ketika kita sakit saudara, dan kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan kesembuhan, maka saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7, 8, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan karena kita sedang sakit, maka saudara, dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan karena kita dalam keadaan sakit, maka Tuhan katakan mintalah, maka akan diberi. Carilah maka akan mendapat.
Namun semuanya itu saudara, kita juga harus benar-benar hidup di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Supaya ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa permintaan kita. Kalau kita sedang sakit saudara, pasti kalau orang yang sedang sakit, doanya pasti sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan pasti dengan sungguh-sungguh. Karena sedang dalam sakit saudara. Karena kalau kita juga dalam masalah-masalah kehidupan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka doa itu sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita sedang mengalami kesusahan. Coba saudara, kalau kita cuma tidak mengalami kesusahan, kita tidak dalam keadaan masalah, tidak dalam keadaan sakit, pasti doa itu saudara bisa saja cuma barangkali 80% kesungguhan kita di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita sedang sakit, maka doa itu 100% kita tumpahkan kepada Tuhan. 100% kita datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena kita sedang sakit saudara. Tetapi saudara, di dalam kehidupan kita, jangan kita khawatir. Sebab firman Tuhan ini ya dan amin. Sebab firman Tuhan ini tidak berubah saudara, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Jadi saudara, mintalah dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mendengarkan kita dengan segala kesungguhan hati kita. Dengan segala curahan hati kita. Dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dengan air mata datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan doanya. Banyak saudara cerita di dalam Alkitab orang yang berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Sebab saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meminta dengan keyakinan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber kekuatan yang akan menolong kehidupan kita saudara. Dan dikatakan saudara, ketika dan doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman saudara. Yang benar-benar dari iman. Kita sudah punya dasar iman yang kokoh kepada Tuhan. Dan kita menumpahkannya kepada Tuhan. Dengan kita meminta kesembuhan kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus Kristus yang sumber kesembuhan akan memberikannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab dikatakan saudara, kalau juga kita sedang sakit dan berdoa kepada Tuhan, dan dikatakan begini saudara. Dan juga di ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
kita juga harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan juga kita harus saling mengaku dosa kita kepada Tuhan. Supaya saudara, ketika juga kita mendoakan orang lain, maka Tuhan juga melihat semuanya itu bagi kita, saudara. Maka Tuhan juga melihat bahwa kita juga mengasihi orang lain. Kita bahkan mendoakan orang lain. Kita bahkan mendoakan musuh kita. Kita bahkan mendoakan orang-orang sakit. Maka ketika juga kita sakit, saudara, maka Tuhan juga akan memperhitungkan semuanya itu kepada kita. Maka Tuhan juga melihat bahwa kita juga yang suka mendoakan orang. Dan saling juga mengaku dosa. Kita juga saudara, satu dengan yang lain, kita juga kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan. Apa yang telah kita lakukan, dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Dosa-dosa yang kita telah lakukan terhadap teman kita, saudara, sahabat kita. Kita juga mengatakan kepada Tuhan bahwa ampuni dosa saya dan ampuni dosa orang lain yang telah melakukan dosa terhadap kita dan juga dosa kita terhadap orang lain. Maka Tuhan katakan, maka berlaku firman Tuhan yang katakan bahwa mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita sudah memaafkan kesalahan orang lain. Ketika juga kita sudah berdoa orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kita juga minta kepada Tuhan supaya ampuni dosa orang itu dan ampuni dosa diri kita sendiri. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendengarkan doa kita dan akan mengabulkan permintaan kita. Karena kita sendiri telah mengampuni orang lain. Maka saudara, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita minta penyembuhan dari Tuhan, maka dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita sudah menjadi bagian daripada orang yang benar. Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita juga sudah mengaku dosa kita. Kita juga sudah mengampuni dosa orang lain terhadap kita. Maka ketika kita berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan, kita juga dekat dengan Tuhan. Kita juga selalu memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kita juga sering membaca firman. Maka ketika kita berdoa minta kesembuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi manusia. Yang datang kepada Tuhan. Di dalam permintaannya dengan keluh kesah kepada Tuhan. Maka saudara, kita yang dalam keadaan sakit, barangkali sudah ada hamba Tuhan yang datang berdoa kepada kita, namun kita tidak mengalami kesembuhan. Karena kita sendiri tidak membereskan hati kita kepada Tuhan. Jadi saudara, bereskan dulu hati kita di hadapan Tuhan.
Baru Tuhan katakan, mintalah maka akan diberi. Jadi saudara, bereskan dulu hati kita. Baru Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Sebab saudara, kita lihat orang yang di dalam cerita Alkitab, saudara. Ketika perempuan yang mengalami pendarahan, ketika dia cuma mengatakan, saya cuma pegang saja jubahnya, maka akan sembuh, saudara. Cuma memegang jubah Tuhan Yesus bisa sembuh, saudara. Karena apa? Karena itu lahir dari iman yang tulus. Karena itu lahir dari iman yang benar-benar. Iman yang dikatakan dapat memindahkan gunung. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung penderitaan, gunung-gunung sakit penyakit, saudara. Jadi semuanya itu harus lahir dari iman. Iman yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baru semuanya bisa terjadi apa yang kita minta kepada Tuhan. Baru dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius, saudara. Di dalam Matius 17, saudara, Tuhan Yesus katakan. Dalam Matius 17 ayatnya yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi manusia yang meminta kepada Tuhan, saudara. Karena firman ini ya dan amin. Dahulu, sekarang, sampai selamanya tidak akan berubah. Tuhan Yesus katakan, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung, beranjaklah. Jadi ibarat kita seperti itu, saudara. Ibarat kita, jadi iman kita itu ibarat kita dapat memindahkan gunung, saudara. Jadi iman yang dikatakan dapat memindahkan gunung, dia dapat memindahkan segala permasalahan hidup. Dia dapat memindahkan sakit penyakitnya. Yang penting, saudara, iman. Yang penting kita punya iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita, saudara, yaitu iman. Jadi dikatakan doa yang lahir dari iman. Ketika kita berdoa kepada Tuhan,
Doa itu benar-benar dikatakan lahir dari iman. Iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman yang dikatakan sebesar biji sesawi. Maka kita bisa berkata kepada gunung itu, beranjaklah. Maka gunung itu bisa beranjak, saudara. Jadi ibaratnya ketika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, saudara. Kita dapat memindahkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Sakit penyakit itu, saudara, kalau di dalam kehidupan orang percaya, sebenarnya itu hanya sesuatu yang dikatakan cobaan di dalam kehidupan. Jadi ketika kita menyelesaikan segala perkara-perkara di dalam kehidupan kita, perkara-perkara dosa, perkara-perkara kita telah mengampuni dosa orang, maka segala kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita Tuhan berikan kepada kita, saudara. Asalkan kita menurut firman-Nya. Jangan juga kita sombong, jangan kita iri hati, jangan kita dengki kepada orang lain. Jangan kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Maka semuanya Tuhan sediakan bagi kita yang mempunyai iman. Yang dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi semuanya itu tergantung kepada iman kita. Sehingga sakit penyakit kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Yang penting, saudara, kita mempunyai iman sebesar biji sesawi untuk memindahkan segala sakit penyakit kita. Carilah dahulu, dikatakan, saudara, carilah, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya. Kita berdoa. Bapa yang maha kasih, Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Bapa di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajar kami ketika kami mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kita dapat memindahkan segala sakit penyakit kita. Kita dapat memindahkan segala permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Bapa di surga, pimpin terus hati dan pikiran kami, Bapa, sehingga kami kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Bapa. Bapa di surga, jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.